Perkenalkan, nama saya Erni Mawati Mula SPE. Saya mengajar di PTD SMP Negeri Mandede, Kecamatan Mandede, Kabupaten Nias Barat. LPTK saya Universitas Negeri Medan. Terima kasih. Selamat pagi. Jadi sebelum kita meneruskan materi kita pada pagi hari ini, kita menyerahkan diri kepada Tuhan supaya pembelajaran kita pada pagi hari ini bisa berjalan dengan baik. Siapa yang memimpin kita dalam doa? Saya silakan. Teman-teman, sebelum kita memulaikan proses belajar mengajar kita, kiranya kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Tuhan, terima kasih atas berkat yang Kau berikan sehingga kami bisa berkumpul pada hari ini secara bersama-sama. Ya Tuhan, pada hari ini kami akan memulaikan proses belajar mengajar kami. Kiranya Kau memberkati kami dan melindungi kami selalu. Amin. 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 Terima kasih kepada Tuhan Injil yang sudah memimpin kita dalam doa. Sekarang kita menyanyikan lagu wajib nasional. Siapa yang memimpin kita lagu wajib nasional? Saya Bu. Silakan harapan. Teman-teman jangan lupa Garuda Pancasila 3 ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur semesta, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Teman-teman jangan lupa. Baik, sekarang Ibu mengabsen siswa-siswi kami. Nanti siapa yang hadir, jawab hadir ya. Fernandos, Hadir Bu. Firman Jaya, Hadir Bu. Harapan Baru, Hadir Bu. J Pemberkati Baru, Hadir Bu. Ladies, Lesman, Lesta Christian Baru, Hadir Bu. Mei Henti Gula, Hadir Bu. Mei Cika, Hadir Bu. Nelson, ada Bu Nindi, Rachel Angelina, Hadir Bu. Sosialisasi, Hadir Bu. Rian Seperlina, Hadir Bu. Sri Ratna, Hadir Bu. Di Sastra Logis Gula, Timo Sandi Gula, Hadir Bu. William Sebastian Gula, Hadir Bu. Joy Putra, Hadir Bu. Emilia Gula. Hadir Bu. Hadir semua ya? Hadir Bu. Baik. Oke, sebelum kita melanjutkan materi kita pada pagi hari ini, materi selanjutnya, Ibu mau bertanya materi yang kita pelajari sebelumnya tentang materi apa? Eksposisi. Ibu yakin kamu masih ingat itu apa itu teks eksposisi? Masih ingat? Masih. Siapa yang bisa memberikan kita definisi singkat apa itu teks eksposisi? Saya Bu. Sirian. Teks eksposisi adalah karangan bersifat informasi pengetahuan yang ringkas, jelas dan padat dan menarik untuk dibaca. Bagus, tepuk tangan buat Sirian. Lagi, Kendall, silakan. Teks eksposisi adalah
berdasar dan fakta, serta teks yang menjelaskan memaparkan suatu informasi kepada khalayak secara singkat, padat, dan jelas. Bagus, tepuk tangan buat saudara. Artinya, teks eksposisi itu memaparkan atau menjelaskan sesuatu kepada kita sehingga di dalam kehidupan kita mengenal, mengetahui apa fungsi yang kita, misalnya kita mau minum es buah misalnya ya kan? Iya. Fungsinya. Nah, di situ adalah salah satu contoh dari teks eksposisi. Baik. Dan hari ini kita melanjutkan materi kita tentang teks puisi. Dan sebelumnya ibu menyampaikan KD kita pada pagi hari ini, di mana KD yang kita pelajari pada hari ini yang pertama menelaah unsur-unsur pembangun teks puisi. Itu KD pengetahuan. Sedangkan KD keterampilannya itu adalah menyajikan gagasan, perasaan, pendapat dalam bentuk teks puisi secara tulis maupun lisan dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun teks puisi. KD yang kita pelajari pada hari ini. Kemudian ada tujuan pembelajarannya yang harus kita capai pada pagi hari ini. Yang pertama, peserta didik atau siswa-siswi kami harus mampu menemukan unsur-unsur pembangun teks puisi yang dibaca atau yang didengar. Bisa ya? Bisa. Yang kedua ada dua. Yang kedua, mampu menyajikan gagasan atau pendapat terhadap teks puisi yang sudah kamu baca atau sudah kamu dengar. Bisa ya? Bisa. Harus kita capai pada hari ini. Baik. Masih semangat belajar? Yang lagi harus semangat. Semangat belajar? Oke, sekarang kasih senyum kepada satu dengan yang lain. Senyum. Ya. Oke, baik. Ada materi kita tadi tentang teks puisi. Oke. Materi teks puisi. Pernah berpuisi kan? Pernah. Siapa yang pernah berpuisi? Entah puisi yang isinya perasaan, ya ada perasaan senang kan cinta ya? Iya. Tapi perasaan senang dengan temannya boleh kita buat di dalam bentuk puisi. Misalnya, saya kagum dengan wajahmu, ya. Yang hidung mancung dan sebagainya kan? Iya. Boleh kita buat dalam bentuk puisi. Atau perasaan tidak senang. Bagaimana kalau perasaan tidak senang? Boleh kita buat dalam teks puisi. Nah, berbeda rupa kita kalau kita mengatakan perasaan kita yang tidak senang dengan teman kita, ya kan? Iya. Buat ekspresi yang seram. Ya. Oke, lanjut. Perhatikan video pembacaan puisi. Ada contoh video pembacaan teks puisi. Bisa didengar ya? Bisa. Oke, coba putarkan. Oke, perhatikan video pembacaan puisi di atas. Bisa diperhatikan kan? Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asmarini dari siswa SMK 40 Jakarta. Aku, kalau jangan
Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah? Apa yang dilihat dari video tadi? Pembacaan Dari teks puisi. Perasaan kamu setelah mendengar pembacaan puisi di atas tadi? Senang. Bagaimana? Intinya apa? Isi dari puisi itu bagaimana? Tadi ada judulnya apa? Judulnya Aku. Iya kan? Iya. Jadi apa menurut kamu tema dari pembacaan puisi di atas? Tadi ada liriknya mengatakan saya tidak mau dirayu, ya kan? Seorang pun tidak juga kau. Saya ini binatang jalan yang terbuang dari kumpulan hewan-hewan, ya? Yang enggak lagi ya kan? Iya. Nah, berarti intinya di dalam video itu seseorang yang menuangkan perasaannya, orang itu tidak mau dia dipengaruhi oleh siapapun. Dia tidak takut diancam, dia tidak takut untuk dilukai dan lain sebagainya. Itu intinya tadi ya. Sudah? Terlihat dari unsur pembangun teks puisi. Kira-kira apa yang kamu lihat dalam pembacaan puisi di atas tadi? Salah satu unsur fisiknya. Mimik wajahnya. Mimik wajahnya. Mimik wajah pembaca puisi itu. Bagaimana mimiknya tadi? Marah. Ya, sepertinya dia marah. Sepertinya dia tidak mau diganggu. Oke, itu salah satu unsur pembangun teks puisi. Unsurnya itu adalah unsur fisik. Bagaimana? Sudah bisa dipahami sampai di situ? Jadi puisi itu adalah apa? Teks atau karangan yang mengungkapkan pikiran dan perasaan dengan mengutamakan keindahan kata-kata. Oke, jadi puisi itu adalah karangan atau berupa ide, pikiran atau perasaan seseorang yang dia tuangkan dalam bentuk puisi. Nah, sama seperti video yang sudah kita lihat bersama tadi. Nah, kemudian yang diutamakan di dalam puisi itu adalah keindahan kata-kata, sehingga orang yang mendengar tertarik untuk mendengar puisi yang dibaca. Nah, kemudian sajanya harus teratur. Kalau hurufnya U terapis, baris pertama dan ketiga harus sama. Sajanya itu adalah sajak, ya. Nah, kemudian kalau baris kedua dan keempat akhir katanya G, jadi untuk baris berikutnya harus sama. Nah, kemudian pemilihan katanya harus memilih kata-kata yang indah, yang bagus didengar oleh pembaca atau pendengar. Bisa ya? Bisa. Oke, itu lanjut. Puisi ditulis dengan bahasa yang singkat, padat, tapi memiliki makna mendalam dan beragamnya seperti apa? Nah, mungkin isinya berupa perasaan senang dan lain sebagainya. Perasaan apa lagi isinya? Sedih. Apa lagi? Marah. Apa lagi? Perasaan, bagaimana perasaan kamu? Macam-macam perasaan. Marah, sedih, kagum, ya kan? Boleh kita buat dalam bentuk puisi. Lanjut. Nah, ini dia unsur pembangun teks puisi. Apa yang pertama? Ada struktur batinnya. Kemudian yang kedua ada struktur fisiknya. Nah, unsur batin dan unsur fisik berbeda. Nah, sama seperti kita, kalau fisik kita nampak, ya kan? Kalau hati kita tidak nampak, ya kan? Iya. Ada perasaan.
kedua, menulis puisi dan membaca puisi. Tulis lalu dibaca sama seperti contoh. Nah, kemudian di dalam puisi itu yang diperhatikan di situ adalah yang pertama apa? Apa itu pelafalan? Pelafalan kata, pengucapan kata. Itu yang paling pertama di dalam membacaan puisi. Yang kedua apa? Intonasi. Apa itu intonasi? Tinggi rendahnya. Tinggi rendahnya nada. Bagus, tinggi dan rendahnya nada itu namanya intonasi. Nah, kalau ibu mengatakan kata sayang bagaimana menurut kamu intonasinya? Datar boleh ya? Sayang, ya kan? Iya. Sayang, kamu mau kemana? Ya kan? Iya. Dan kalau ibu mengucapkan kata-kata misalnya kesal, misalnya saya tidak suka dengan sifat kamu, ya kan? Iya. Bagaimana intonasinya di situ? Agak Keras. keras, ya kan? Iya. Berbeda. Oke, sikap. Ada sikap, ada mimik dan gestur, ada perumus suara. Mimik tadi ada mimiknya, ekspresi wajah. Kalau kamu mengatakan kepada seseorang mengucapkan kata-kata cinta, bukan cinta dalam arti negatif ya, tetapi cinta, suka, senang gitu. Saya senang dengan kamu, Angel, ya kan? Iya. Nah, raut wajahnya itu harus disertai ya dengan mimik yang ceria, ya kan? Iya. Oke. Kemudian volume suara harus jelas. Nah, seperti volume suara ibu ini. Bagaimana menurut kamu volume suara ibu ini? Terlihat jelas. Terlihat jelas ya? Ya. Ya. Kelancaran dan kecepatan. Itu yang paling utama di dalam pembacaan teks puisi. Kemudian ada di situ ciri-ciri puisi. Ciri-ciri puisinya ada yang pertama apa? Kemudian apa lagi? Tiap baris terkumpul menjadi beberapa bagian. Yang ketiga apa? Oke, sama seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, kalau huruf terakhir pada baris pertama dan ketiga A, maka baris kedua huruf terakhirnya G dan baris keempat wajib akhir katanya huruf G juga. Demikian juga baik selanjutnya harus sama. Nah, kemudian baris terakhir bunyi vokalnya merupakan kata teratur. Kemudian banyak menggunakan majas. Ada majas. Majas itu apa? Gaya apa? Ada berapa majas? Majas perbandingan. Ya, ada majas perbandingan. Apa lagi? Paralelisme. Jenis majas apa? Paralelisme. Paralelisme. Apa lagi? Majas? Personifikasi. Ya, bagus. Majas apa lagi? Majas hiperbola. Banyak jenis majas. Bisa ya? Bisa. Oke. Jadi bagaimana menurut siswa-siswi kami? Apakah sampai di sini sudah bisa dipahami? Oke. Jadi ibu yakin kamu sudah bisa memahami unsur membangun teks puisi. Jadi
pakai 2 saja. Kemudian apa soal kedua? Tuliskan informasi yang ada berhubungan dengan teks puisi berjudul doa. Oke, kamu tulis apa saja informasi yang kamu dapatkan dalam puisi tersebut. Kemudian yang ketiga, Tuliskan unsur-unsur pembangun puisi berjudul doa. oke, kamu tulis unsur pembangun teks puisi yang berjudul doa, baik unsur fisiknya maupun unsur batinnya. Bisa ya? Bisa, Bu. Oke, kerjakan. Ibu berikan waktu selama 10 menit untuk mengerjakan. Silakan kerjakan. Bagaimana kelompok 1 bisa dipahami kan? Bisa. Bagaimana kelompok 2? Ada yang sulit dipahami soalnya? Bisa dipahami soalnya ya? Bisa. Oke, bagaimana kelompok 3? Ada kesulitan? Tidak, Bu. Oke, bagus. Kelompok 4, bagaimana kelompok 4? Bisa, Bu. Oke, bisa ya? Bisa, Bu. Gimana kelompok 1 sudah bisa? Sudah. Kelompok 2, gimana kelompok 2? Sudah bisa? Bagaimana kelompok 3? Sudah bisa? Bisa, Bu. Berapa yang sudah siap pertanyaannya? 2. Ya, silakan saling melengkapi ya. Berdiskusi. Jangan ada yang vakum, harus aktif semua anggota kelompoknya. Oke.
Sudah? Sudah, Bu. Siapa yang sudah? Angkat tangannya. Kelompok 1, kelompok 3, kelompok 4 dari mana? Masih dalam proses. Kelompok 2 bagaimana? Masih dalam proses juga. Oke, cepat. Oke, kamu pahami apa pertanyaan yang sesuai dengan puisi di atas, sehingga jawabannya nanti ada di dalam puisi itu. Buat pertanyaan 1 sampai 2 boleh. Kemudian yang kedua, informasi apa yang kamu dapatkan di dalam puisi itu. Kemudian yang terakhir, apa unsur pembangun puisi tersebut. Mulai dari unsur batinnya apa, unsur fisiknya apa. Gampang kan? Bisa kan? Bisa, Bu. Bisa tidak? Bisa, Bu. Harus bisa. Tadi katanya semangat ya. Ya, Iya, kenapa? Ya, Bu. Kelompok 1 sudah, kelompok 3 sudah. Tinggal kelompok 4 dan kelompok 2. Oke, sudah bisa ya? Sudah. Oke, baik. Ibu berikan waktu kepada kelompok 1 untuk menampilkan hasil diskusinya terkait dengan puisi yang berjudul Doka. Silakan kelompok yang lain boleh memperhatikan ya. Silakan anggota kelompok yang lain memperhatikan penampilan kelompok 1. Kami akan Silakan. menyajikan hasil diskusi kami kelompok 1. Oke. Pertanyaan-pertanyaan yang bisa kami simpulkan dari puisi tersebut yaitu 1. Kepada siapakah kita berdoa? Jawaban kepada Tuhan. Pertanyaan kedua, melalui apakah kita berkomunikasi dengan Tuhan? Jawaban melalui doa. Pertanyaan kedua, informasi-informasi yang kami temukan dalam puisi tersebut yaitu jikalau kita merasa khawatir, kita harus menyampaikan segala keluh kesah kita kepada Tuhan. 3. Unsur-unsur pembangun puisi dalam teks doa yaitu unsur batinnya, Tuhanku, dalam termangu, aku masih menyebut namamu, biar susah sungguh mengingat Engkau, penuh seluruh cahayamu pada suci. Unsur fisiknya, aku menggembara di negeri asing Tuhanku, di pintumu aku mengetuk, aku tidak bisa berpaling. Demikianlah penyajian kelompok 1. Jika ada tambatan dipersilakan. Baik, tepuk tangan buat kelompok 1 dulu. Kelompok 1. Nah, baik. Kalau ada yang menanggapi dari kelompok yang lain, boleh. Kalau ada yang bertanya, boleh. Silakan kelompok 1 berikan kesempatan. Kelompok 2 jika ada tanggapan atau pertanyaan dipersilakan, baik itu kelompok 3, kelompok 4 dipersilakan. Silakan. Dari prestasi kompetensi bergerak supaya ke depan ditingkatkan. Baik. Makasih atas tanggapan dari kelompok 2. Kiranya kita mengenalkannya bersama-sama lagi ke depan. Terima kasih. Ada lagi yang menanggapi? Ada? Oke, tidak ada ya? Oke, bagus. Nanti kita simpulkan secara bersama-sama. Bisa ya? Bisa. Berikan kesempatan kepada kelompok 3. Silakan kelompok 3. Teman-teman, kami akan menyajikan hasil diskusi kami dari kelompok 4. Di mana pertanyaannya, tuliskan pertanyaan-pertanyaannya sesuai dengan teks puisi di atas. 1. Apa tema puisi di atas? 2. Siapa yang menciptakan puisi di atas? Musik sajiannya abe-abe, intonasinya lembut, mungkin dengarkan saja jika ada tanggapan dari kelompok lain dipersilakan. Oke, silakan kelompok yang lain. Berikan kesempatan kelompok 3. Pada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dipersilakan. Silakan kelompok 1 kalau ada tanggapan silakan. Tanggapan dari kelompok 1 untuk kelompok 4 itu, kami sangat setuju atas pemaparan hasil diskusi kelompok 4 dan kami menyetujui dan
dan kami sepakat atas diskusi yang telah diberikan. Terima kasih tanggapan dari kelompok 1 supaya bermanfaat bagi kita semua. Ada lagi dari kelompok yang lain yang menanggapi, bertanya. Bagaimana kelompok 4 setuju? Setuju. Bagaimana kelompok 2? Setuju. Baik. Tepuk tangan buat kelompok 3. Lanjut dari kelompok 4. Sudah siap kelompok 4? Sudah. Baik, silakan kelompok 4. Kami akan menyajikan hasil presentasi kami, yaitu di mana pertanyaannya tuliskan pertanyaan yang sesuai dengan teks puisi di atas. 2. Tuliskan informasi yang Anda temukan dalam teks puisi bagian di bawah. Aku hilang untuk berguna. Demikian ekspresi kami. Jika ada tanggapan, kami berikan kesempatan. Baik, silakan dari kelompok 1 ada tanggapan, dari kelompok 2, kelompok 3 ada. Ada tanggapan? Tidak bisa setuju. Oke, baik, setuju semua ya? Setuju. Kelompok 4. Pertama. Sekarang kita berikan waktu kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan. Baik, kami akan presentasikan hasil diskusi kami, yaitu satu berartinya yaitu aku masih menyebut namamu, dia susah sungguh mengingat kau penuh seluruh cayamu paling suci. Dan itulah hasil diskusi kami. Jika ada pertanyaan atau tanggapan kami persilakan. Baik, silakan dari kelompok 1 ada tanggapan atau pertanyaan kelompok 1? Tidak ada ini. Tidak ada. Dari kelompok 3 ada tanggapan, silakan. Kalau ada dari kelompok 4 ada? Ya. Bagaimana kita semua? Setuju. Baiklah, setuju kita dengan jawaban dari kelompok 2. Tepuk tangan buat kelompok 2. Baik, tadi ada di soal di LKPD Anda. Di sini ada beberapa pertanyaan terhadap puisi yang sudah ada. Jadi ada 3 pertanyaannya. Yang pertama, apa saja pertanyaan yang sesuai dengan puisi di atas? Nah, Anda sudah menjawab tadi dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 bahwa pertanyaannya itu boleh berupa apa? Apa tema dari puisi yang berjudul doa? Iya kan? Iya. Jadi sudah dijawab. Apa temanya? Boleh berserah diri kepada Tuhan. Jika kita dalam keadaan sengsara, kesasar dan lain sebagainya, kita hanya berharap dan mengandalkan Tuhan. Melalui apa? Doa. Bagus. Sudah bisa dipahami sampai di situ? Soal yang kedua, apa informasi apa saja yang kita dapatkan dalam teks puisi itu? Banyak tadi. Iya kan? Iya. Contohnya, kalau kita dalam keadaan khawatir, kita harus berserah dan kembali kepada Tuhan. Meminta pertolongan. Komunikasi kita antara Tuhan itu melalui apa? Kemudian yang terakhir, apa unsur pembangun puisi teks puisi tersebut yang berjudul doa? Ada berapa unsurnya tadi? Ada yang pertama, unsur batin. Unsur batinnya tadi yang kamu dapat? Ada tema. Apa temanya? Berharap kepada Tuhan. Boleh berharap kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan di setiap pergumulan. Kemudian apa unsur fisiknya? Saja. Sajaknya apa menurut kamu tadi? Ada sajak AB. Kemudian bagaimana intonasi pembacaan puisi yang berjudul doa itu? Lembut. Ya, intonasinya boleh puisi yang kita buat itu harus intonasinya lembut, ya kan? Iya. Ini itulah unsur-unsur pembangun teks puisi yang berjudul
Siapa yang bisa? Ya, bisa nanti berikan nilainya aku. Siapa yang bisa mencoba? Saya Silakan duduk ke depan. Perhatikan ya, tidak ada lagi lihat ada yang menulis. Perhatikan pembacaan puisi teman. doa kepada pemeluk teguh Tuhanku dalam firman-Mu, aku masih menyebut namamu, biar susah sungguh, mengingat Kau penuh seluruh cahayamu karena suci. Tinggal berdiri di kelam sunyi, Tuhanku, aku hilang bentuk remuk. Tuhanku, aku menggembara di negeri asing. Tuhanku, di pintu-Mu aku mengetuk, aku tidak bisa berpaling. Tepuk tangan buat sudah kamu lihat ekspresinya tadi kan? Bagaimana ekspresinya? Seperti muka yang mengharapkan belas kasih. Oke, baik. Nah, berarti bisa kita simpulkan bahwa puisi itu adalah apa tadi? Puisi adalah ungkapan perasaan. Ulangi, puisi itu apa? Ungkapan perasaan siapapun dan perasaan apapun yang kita rasakan boleh kita buat di dalam bentuk puisi. Jadi bagaimana? Sudah Anda pahami apa itu unsur-unsur pembangun puisi itu? Apa tadi? Kalau unsur batinnya bagaimana? Tidak kelihatan ya? Kalau unsur fisiknya bagaimana? Berarti bisa kita lihat melalui baris-baris di dalam teks puisi. Baik itu ekspresi orang pembaca puisi tersebut maupun sajak yang digunakan di dalam penyusunan teks puisi. Bagaimana gerak-geriknya, bagaimana mimik dan lain sebagainya. Bisa ya? Sehingga pada hari ini bisa kita menyimpulkan bahwa unsur-unsur pembangun teks puisi di situ adalah ada unsur batin di mana dia tersirat dan ada unsur fisik di mana dia sudah Ibu jelaskan. Kemudian dengan kita membaca dan melihat sebuah teks puisi itu bisa kita menyajikan apa pendapat dan gagasan penulis kepada teks puisi yang dia tulis. Kemudian pendapat kita juga terhadap apa puisi yang sudah kita baca. Seperti ada beberapa contoh tadi. Bagaimana? Sudah bisa dipaham sampai di situ? Baik. Ibu mau bertanya, bagaimana pembelajaran kita pada pagi hari ini? Sangat menyenangkan. Oke, satu orang. Siapa yang bisa? Saya Silakan. Bagaimana pembelajaran kita pada pagi hari ini, Angel? Pembelajaran kita pada pagi hari ini sangat menyenangkan karena cara Ibu menyampaikan materi sangat menyenangkan dan mudah untuk dimengerti dan ada keadaan di mana kita tertawa bersama. Oke, baik, tepuk tangan. Nah, baik. Katanya tadi menyenangkan dan menarik sehingga mudah untuk dipahami. Ingat, menyusun teks puisi boleh kamu buat karyamu sendiri. Jadi banyak orang yang terkenal dengan dia membuat satu puisi seperti Khairin Anwar itu. Khairin Anwar itu banyak karyanya. Dia menyusun sebuah teks puisi. Jadi dia terkenal. Nah, boleh kamu membuat seperti itu agar kamu bisa terkenal juga. Jangan kalah saing dengan mereka yang di sana, ya kan? Iya. Oke. Jadi Ibu yakin kamu lebih semangat lagi belajar untuk materi-materi selanjutnya. Jadi Ibu yakin dan berharap kamu banyak belajar, jangan hanya di sekolah, kamu juga bisa belajar di rumah. Boleh kamu belajar nanti menyusun sebuah teks puisi. Nah, nanti kalau karyamu bagus, nah Ibu kasih penilaian nanti. Nah, siapa yang bagus karyanya menulis puisi, diberikan penghargaan, diberikan hadiah. Bisa ya? Bisa.
satu contoh teks puisi dan temukanlah unsur-unsur pembangun teks puisi tersebut. Bisa? Bisa. Sudah? Sudah. Oke, ingat, kamu tetap belajar, kamu kerjakan tugasmu. Nanti siapa yang bagus puisinya, Ibu berikan hadiah. Bisa ya? Bisa. Bagaimana semangat belajar? Sekali lagi, semangat belajar. Oke, tidak ada yang lapar kan? Baiklah. Sebelum kita menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita kembali menyerahkan diri kepada Tuhan. Siapa yang memimpin kita doa penutup? Teman-teman, sebelum kita mengakhiri proses belajar mengajar kita, marilah kita kembali menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Tuhan, terima kasih Engkau telah menolong kami dari kami memulai pembelajaran kami hingga kami mengakhirinya. Engkau telah memberkati kami, kami serahkan di dalam tangan-Mu, Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih doa penutup yang disampaikan oleh Angel, dan pembelajaran kita pada pagi hari ini kita sudah sampai di sini. Minggu depan kita lanjutkan ke